Halo, kenalin aku Aska. Aku adalah mahasiswa SIIPB University jurusan Komunikasi Digital dan Media. Nah, kali ini aku mendapatkan sebuah tugas dari pelajaran ataupun mata kuliah psikologi komunikasi tentang komunikasi antar persona. Nah, di sini ada opsi teman, orang tua, sahabat dan lain-lain. Nah, di sini menarik nih, saya akan memilih opsi orang tua ya guys ya. Nah, di sini saya akan menuju orang tua saya yaitu yang di Bogor dari Sukabumi ini sendiri. Oke, lanjut aja. Nah, kebetulan nih diriku udah sampai di rumah. Nah, baru aja sampai di rumah. Pokoknya ini kondisi hujan, ini basah, motor juga kotor. Pokoknya nanti wawancara tugasnya bakalan lanjut di video selanjutnya. Wuhui. Nah, oke, jadi kemarin habis nyampe dari rumah, sebenarnya pengen langsung wawancara, cuman ternyata qadarullahnya orang tua semuanya sibuk semua. Nah, sekarang ada waktu di hari Minggu yaitu di Car Free Day Depok. Nah, di sini diriku Aska itu pengen wawancarain orang tua di dekat-dekat balai kota Depok saat waktu-waktu CFD. Oke. Mau tahu keseruannya? Oke, langsung lanjut aja. Setelah tadi ada insiden sepatu copot, kan udah beli sepatu sendal lagi buat jalan lagi. Nah, habis ini oke, langsung cus aja, langsung lanjut wawancara tentang mata kuliah psikologi komunikasi tentang hubungan antar persona, mungkin di sekitar Balai Depok ataupun mana. Oke, langsung lanjutin aja videonya. Nah, kan berarti sekarang udah waktunya buat wawancara psikologi komunikasi hubungan antar persona, itu temanya kan. Nah, di sini saya pengen nanya nih, kayak apa? Iya, kamu ketawa. Wah, apa kan ini kan natural gitu kan. Nah, apa kan? Seperti apa hubungan antar persona Aska sama ayah gitu nih. Antar persona antara Aska dan anak. Nah, antara Aska sebagai anak, Nah, itu dia. ayah sebagai orang tua. Nah, itu dia. Ya gimana? Kakak ngerasainnya seperti apa? Baik. Ya kalau ayah mah, kalau untuk yang ngadepin anak-anak sekarang ya jadikanlah anak itu sebagai sahabat. Nah, sahabat gimana cara memperlakukan sahabat? Ya sebagai sahabat kan gitu kan. Tidak ada perintah-perintah yang secara formal untuk untuk bisa langsung ditelevisikan atau diserucukan. Nah, ngalir aja kan sahabat kan. Betul. Nah, iya benar kan gitu kan, kata Aska juga gitu dulu. Nah, itu dia. Lagi nggak? Ya, satu itu. Kedua, ketika kita menjadikannya sahabat, berarti kan ya kita memperlakukannya ya seperti layaknya seorang ya teman dekat dan teman dekat ketika ada sesuatu ya harus disampaikan secara personal, pendekatan gitu kan, tidak melalui jalur-jalur lain kan gitu. Nah, gua nih, apa situasi iklim sportif seperti apa yang kalian bangun agar antar persona kalian efektif? Iklim suportif. Nah, Iklim suportif. Artinya gini, kan secara secara fitrah anak sama orang tua itu kan pasti ada jenjang ya, ada ada batas. Tapi tentunya, nah iklim yang suportif yang seperti apa? Jika pertanyaannya seperti itu ya, jika anak-anak misalnya kakak melakukan kesalahan, ayo ini seperti apa? Bisa seperti yang biasa ayah lakukan kakak di rumah. Ayo ketika kakak pulang rumah gitu kan, tanggung jawabnya apa? Misalnya kakak
bagiannya nyuci piring. Oh. Nah, Dipta ngepel, Oh. Hanum misalnya nyiapin Oh. apa namanya atau nyiramin tanaman. Nah, itu supportif kan. Ayo, jika tidak melakukan apa namanya tidak melakukan tanggung jawabnya, berarti hukumnya apa nih? Misalnya jajannya dikurangin. Oh. Nah, Ah, sportifnya gitu. berarti kalau ngerjain jajan ditambahin gitu Nah, ya supportnya. ya sportif iya. Kan kita pasti kan ada reward Ah, dong. Nah, betul. rewardnya. Tapi tidak apa namanya tidak melulu dalam bentuk materi. Ah. Misalnya perhatian. Ah. Kak, terima kasih Kak, good job kayak gitu-gitu. Gitu kalau Reward and punishment berarti ya. iya reward and punishment-nya dijalanin. Kakak kalau misalnya nggak ini ya sudah, ayo makan siangnya harus terlambat. Gitu. Gitu. Kalau yang ketiga ada daya atau tarik sifat masing-masing. Apa yang disukai yang buat kalian memiliki hubungan antar persona yang baik sampai sekarang? Kayak tetap ngejalin hubungan gitu. Menjalin ya. Seiring waktu berjalan kan kalau zamannya ayah itu kan tidak ada dunia digital itu terlalu apa namanya terlalu masif ya. Nah, tapi berjalannya waktu kan sekarang digital itu kan mulai masif. Nah, dengan masifnya digital ini kan otomatis ya angkatan ayah kan akan angkatan 80-an. Ah, Pada saat itu 80-an itu tidak ada digital iya. secara masif. Ada, tapi kan tidak secanggih yang sekarang. Betul. Nah, kan kakak lahir di Gen Z nih, Ah, di betul. Gen Z, di Gen Z. Ya kakak bisa apa namanya? Bisa menguasain itu. Otomatis kan ayah, oke kak, siap kak. Kalau masalah begini, kakak yang harus di depan. Betul. Kalau ayah ngikutin aja nih. Oke. Kak, tolong kak bantuin kayak gini-gini. Misalnya ayah lagi mau promosikan sesuatu, misalnya mau promosikan produknya ayah yang mau dijual. Nah, Kak, tolong dong ini promosiin dengan cara digitalize. Nah, kan ayah nggak bisa, makanya ya sudah nih. Nah, dengan kayak gitu kan, ayah makin deket nih, makin deketin kakak. Tapi ayah, oke kak, dalam hal ini kakak jadi pemimpin nih, maksudnya yang jadi ngarahin. Jadi ayah yang ikut, kan gitu. Selanjutnya, konflik atau masalah apa yang pernah terjadi dan apa dampaknya pada diri kalian masing-masing dan pada hubungan antar persona kalian? Kayak konflik atau masalahnya tuh kayak gimana, terus gimana cara kita nyelesainnya dari ayah sendiri atau dari kakak ayah sendiri gitu. Konflik ya. Sebenarnya konflik itu kan nggak untuk dihindari ya. Konflik itu dan tidak bisa dihindari ya konflik, tapi yang namanya konflik itu harus di manage Nih, gitu lah. nanti. Katanya kan itu kan ada manajemen risiko. Nah, manajemen risiko ini yang harus diterapkan di atau diaplikasikan di sehari-hari. Misalnya nih konflik-konflik yang terjadi sering nih, misalnya kakak nih, ayah kesel nih, misalnya nih ayah kesel kalau misalnya kakak bangunnya nggak tepat waktu, misalnya Siangan. subuh nih kesiangan. Nah, konflik kan karena ayah punya prinsip subuh harus jam sekian. Buat azan. Nah, kakak kan males nih, mager nih, baru tidurnya baru sebentar. Nah, hal-hal yang kayak gini nih, bikin ini nih. Ya udah kak kamu terserah kakak dah gitu kan. Nah, cuman dalam dalam hati seorang ayah kan ya udah coba kasih kelonggaran dikit. Tapi kalau misalnya masih terjadi kayak gitu, ya sudah berarti kan reward and punishment dijalankan. Nah, seperti itu. Nah, tapi dalam hal ini ya konflik ini ya tentunya tidak bisa dihindari. Itu salah satu contoh ya. Misalnya ada beberapa contoh lagi. Misalnya kakak jalan-jalan motoran tanpa izin. Nah, kita kan sebenarnya nggak ngasih izin, tapi kakaknya bandel. Nah, bandel tiba-tiba kemana tidak izin. Nah, bagi orang tua kan pasti khawatir dong gitu kan. Pasti khawatir dong gitu kan. Nah, tiba-tiba udah pasang status, udah di Bandung. Nah, udah di Bandung. Udah di Bandung ngapain nih bocah gitu. Nggak ada izin, izinnya ke Sukabumi kalau libur ya cuma palingnya di kota doang kan gitu kan. Udah di Bandung. Kalau orang tua kan mikirnya panjang, nanti kalau kenapa di jalan kan gitu. Nah, hal yang kayak itu kadang-kadang kakak nggak terima. Nah, dibilangin konflik lah terjadi di situ. Ya cuman ya sudah, ini kan udah terjadi, besok-besok jangan terjadi. Gimana caranya izin kan gitu. Biar ada nanti apa namanya plannya apa nih kalau misalnya kakak ke sana, ya kita harus ngapain gitu kan. Manajemen resikonya juga dijalanin di situ. Resikonya apa aja nih kalau misalnya kakak jalan dari Sukabumi ke Bandung. Oh, motor harus fit. Nah, kakak kan pasti lupa kan kayak gitu.
jalan-jalan aja, ntar motor bocor nggak bawa duit, tambal ban nggak mungkin dong pakai terima kasih doang kan. Nah, Si Mas. gitu kan. Ah, Nah, iya, nggak mikir panjang anak zaman sekarang. kadang. Kadang. Gitu. Nanti penyelesaiannya dengan komunikasi lagi gitu. Ya iya, tapi kan kita memahamin, oh bahwa oke itu udah terjadi, tapi kan anak zaman sekarang kan nggak bisa ya dikekang gitu kan, ya nggak bisa dikekang, tapi kan kita coba tarik ulur, tapi tidak ya sebagai orang tua kan tidak bisa melepas sepenuhnya, karena kan bagaimanapun juga nanti ketika itu terjadi, orang tua juga kebawa-bawa. Nah itu kan Dengerin orang tua yang bukan direpotkan, orang tua yang harus turun tangan juga. Nah makanya inilah harus dijalin komunikasi. Ayah mau ke sini, oke siap kak, oke manajemen risikonya gini 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 gini, sarannya begini begini begini, kalau ke sana bawa ini kan ada persiapan. Nah, ini konflik-konfliknya kayak gini-gini nih konfliknya. Hal-hal yang kayak gini kan harus diminimalisir. Tapi kalau misalnya ini komunikasinya jalan, ayah mau ke sini, oke, kemana? Jarak berapa lama? Ini. Persiapannya apakah yang udah kamu siapin? Oh, masukan ayah gini, kamu nanti bawa jas hujan. Nah, kamu kan kemarin nggak bawa jas hujan, nggak bawa duit tunai enggak. Kalau terjadi apa-apa, barangkali nanti keserempet nyamuk, kan gitu. Nah, Berarti besok boleh ya ke Bandung. bukan boleh, tapi izin dulu. Oh gitu. Nah, kan di agama juga diatur. Atas izin orang tua, restu orang tua pasti akan diberkahi, kan diridhoi. Kan mardotillah, mardo. Gitu kan? Nah, Itu dia. iya, ridho orang tua, ridho Allah juga. Gitu. Sebenarnya itu intinya. Komunikasi guys. Komunikasi, guys. A few moments later. Terima kasih atas narasumber yang telah Oh ya, memberikan narasumbernya nih dibayar nggak nih guys? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Nah.